Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi nih bareng Mama Cilya Putri ya. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat nih, berkah rezekinya juga dan dilancarkan segala urusannya. Bahagia lahir batin ya buat teman-teman semuanya, amin. Nah, sebelum masak dan bebikinan seperti yang aku cantumin di judul dan thumbnailnya, ini aku mau unboxing dulu ya teman-teman. Ini tuh mainan buat dede bayinya dan ini dibawain dari mamahnya ya untuk ditaruh di sini biar dedenya anteng mainan gitu teman-teman. Masya Allah baik banget ya. Dan jujur aja baru kali ini sih aku ditaruhin anak ataupun dititipin bocah tuh royal gitu ya. Apa aja yang menurut beliau baik untuk anaknya ya segan untuk ditaruh di sini gitu ya teman-teman, tanpa perhitungan sedikit pun. Ya alhamdulillah semuanya masing-masing enakan sih ya. Oke lanjut, ini aku tuh mau ngerakit dulu ya, karena aku pun belum pernah beli juga buat anakku kayak gini teman-teman. Jadi baru kali ini juga aku lihat mainan gini ya. Dan ini sih mengedukasi juga sebenarnya ya, karena dedenya pun udah berinteraksi kalau udah dikasih mainan gitu, dia tuh udah mulai-mulai ingin pegang ataupun pengen tahu itu barang apa gitu ya. Masya Allah tabarakallahnya tuh alhamdulillahnya dedenya tuh di sini anteng banget ya teman-teman. Jadi kalaupun disambi kerjaan kayak beberes ataupun masak, pas dia melek itu ya alhamdulillah anteng gitu ya. Jadi kalau kadang nangis pengen lapar ataupun pengen bobo aja sih. Nah seperti itu teman-teman, kalau dia melek kenyang ya anteng seperti itu. Nah ini aku lagi ngerakitnya ditemenin adik Alia ya. Dia tuh baru pulang sekolah dan ini tuh jam 10-an ya teman-teman. Dan momongan aku satunya kakaknya si Dede itu lagi bimba. Jadi nanti pulangnya jam 12 baru aku jemput. Ya berhubung lagi belum ada kegiatan lainnya kayak beberes rumah dan lainnya sih aku slow ya. Maksudnya tuh kalau lagi ngurusin bocil ya kerjaan rumah sih nggak terlalu fokus banget ya, karena semuanya tuh udah aku kerjain dari pagi gitu ya, kalau enggak ya dari malamnya. Makanya kalau jam-jam segini sih ya palingan kerjaan ringan lainnya aja ya, kayak ngangkatin baju, nyenyapuan, beberes aja seperti biasa gitu ya teman-teman. Dan wajar juga sih ya kalau punya anak kecil ataupun kayak aku momongannya banyak dan di rumah nggak pernah sepi orang, ya pastinya rumah pun ya berantakan terus ya teman-teman. Karena sejatinya sih aku lebih suka rapi, bersih dan terawat gitu teman-teman. Jadi kalaupun berantakan ya itu pasti sementara ya, karena kalau ada waktu ya pasti aku beresin. Nah ini hampir selesai masangnya dan cukup mudah sih sebenarnya ya, karena aku baru pegang dan baru tahu aja mainan ini, jadi perlu banget lihat tutorialnya di buku panduannya gitu ya teman-teman. Dan ini tahap terakhirnya aku pasangin mainan-mainannya, karena ini tuh yang poin plusnya ya, dedenya tuh berinteraksi lihat barang-barang bergelantungan gitu teman-teman. Oke ini langsung aku pasang semuanya, mau dicoba biar dedenya juga berinteraksi langsung dan pastinya betah ya untuk mainan, lihat apa sih itu gerak-gerak kayak gitu ya teman-teman. Dan pastinya aku bisa nyambi kegiatan lain kalau dianya pun anteng ya teman-teman. Nah ini tuh setelah dijajal aku baru kalau ini tuh harus diisi batu baterai teman-teman. Taunya ini kosong ya, nggak ada baterainya, jadi ya dedenya mainan lihat gelantungannya aja. Nah sorenya itu aku langsung beli batu baterainya biar ada musiknya gitu ya, biar makin rame gitu ya teman-teman. Malah kakak-kakaknya nih yang excited ya, yang lebih heboh malah. Dan dedenya pun makin seneng ngeliatin kakak-kakaknya yang berjoget-joget di depannya. Nah lanjut kegiatan aku pas malamnya nih teman-teman, aku mau masak menu kerang darah ini ya. Sebenarnya ini tuh bukan buat menu lauk ya teman-teman. Ini tuh pas dan enak bangetnya tuh buat jambalan aja sih ya teman-teman. Jadi pas kayak lagi santai makan ginian, seruput-seruput mantep tenan. Dan sebenarnya aku beli ini tuh nggak sengaja ya teman-teman, langsung aku tiba-tiba inget orang tuaku, jadinya beli aja di seperempat ya, ngilangin rasa kangen beratnya gitu ya sama masakan menu kerang darah ini. Oke sedikit cerita flashback
ke masa kecil aku ya teman-teman, tentang kenangan makan kerang darah ini. Jadi dulu tuh pas kecil aku di kampung gitu ya sama orang tua, kadang tuh bapak dari laut tuh suka bawain kerang darah seperti ini teman-teman. Biasanya tuh minta tolong aku ya, pas itu tuh aku zamannya masih SD ya teman-teman, minta tolong aku untuk masakin. Tapi ya namanya anak SD masih awam ya, masih diperintah gitu, digimanain. Nah seperti ini hanya direbus sama dikasih irisan bawang sama cabai doang teman-teman. Dan zamannya dulu tuh nggak ada bumbu penyedap ya, hanya ada pakai garam, gula sama rempah doang, tapi benar-benar nikmat. Makanya itu yang bikin rasa kangennya ingin nyeruput lagi teman-teman. Nah ini aku sengaja buat bumbunya tuh persis sama kayak menu bapakku buat ya teman-teman. Jadi aku nggak dibikin kayak modelan sekarang ya, kayak di bumbu kuning ataupun bumbunya lengkap ulekan kayak gitu pakai minyak dimasak, enggak ya teman-teman. Jadi ini tuh ya flashback lagi ke masa kecil ya, apalagi kalau aku pulang ke Cirebon itu pasti aku selalu minta sama kakak ipar aku untuk bikin menu kayak gini gitu ya, karena jarang-jarang ya aku buat di sini pun kayak gini teman-teman. Dan pastinya kalau harganya di sana tuh lebih murah ya, dan banyak juga kalau nyari tuh, karena tempatku itu kan deket dengan laut ya teman-teman, jadinya tuh kapanpun bisa nyari kerang darah seperti ini. Nah untuk bumbunya sih seperti yang tadi awal aku bilang ya teman-teman. Nah ini poin pentingnya untuk biar kerang darahnya tuh enggak bau lumpur ya teman-teman, dan pastinya cara masaknya pun harus benar juga ya. Nah ini rebusan pertama ya teman-teman, jadi ini tuh langsung aku pakein garam pas ngerebusnya ya, dan ini tuh masih tahap ya teman-teman. Sebelum ngerebus ini pun aku udah bersihin dulu ya pakai sikat, dan pastinya berapa ulang kali dibilas gitu ya sampai kehitaman lumpurnya tuh luntur. Lanjut dimasak lagi, ini tuh nggak langsung dimasak ya teman-teman, jadi setiap kali itu ganti airnya ya, karena dia pasti ngeluarin aroma dan juga ngelepasin lumpur-lumpurnya gitu, walaupun kita kadang udah merasa bersih pas disikatnya gitu ya. Nah pas direbus ini tahap ngerebusnya aku sampai 3 kalian ya teman-teman. Nah biasanya sih ya kita lihat kondisinya aja ya, kalau memang dia masih berlumpur ya terus tahapnya sampai dia enggak kotor lagi. Nah ini lanjut, ini tuh udah bersih, udah sampai rebusan ketiga ya teman-teman, dan pastinya ini udah aku campurin sama garam ya pas ngerebusnya, dan insya Allah bersih juga ya dan aman. Lanjut ini tuh bumbunya yang tadi irisan langsung aku cemplungin semuanya ya teman-teman. Jadi hanya irisan cabai, bawang merah, bawang putih dan jahe. Rempahnya aku kasih daun salam doang sih ya. Sebenarnya kalau apik sih pakai serai juga, tapi aku nggak ada. Ya udah pakai segini aja, ndak apa-apa. Yang pastinya bumbu taburnya itu aku tambahin penyedap ya teman-teman, karena ya selera juga sih ya. Ini tuh bakal dicicip juga sama Pak suami sama anak-anakku juga ya. Ini mungkin beda lidah juga. Selain bumbu penyedap aku tambahin gula juga ya teman-teman. Jadi bumbunya tuh hanya 3 macam ya. Ada bumbu penyedap, garam, gula aja. Itu doang teman-teman. Jadi 3 macam ya bumbunya, nggak ada yang lainnya. Dan ini pastinya cek rasa, gimana kepedasannya, gimana asinnya, dan gimana manisnya. Ini terus aku cek rasa ya teman-teman sambil ngerebus kerangnya sampai mateng ya. Dan aku kasih tahu juga nggak perlu nunggu kerangnya terbuka ya teman-teman. Nggak apa-apa dia masih tertutup pun airnya itu nyerap ke dalamnya teman-teman. Dan biasanya yang poin enaknya pas makan kerang ini ya kita pas ngebukanya itu teman-teman sambil diseruput dulu ya. Jadi kalau yang udah kebuka gitu biasanya dia terlepas sendiri dagingnya gitu ya teman-teman. Jadi sensasi kita makan kerang sampai diseruput-seruputnya itu nggak dapet. Jadi pas makan kerang darah ini ndak apa-apa walaupun dia nggak kebuka ya teman-teman, airnya itu tetap masuk ke dalam kok, dan daging dalamnya itu tetap mateng juga. Nah di sini aku tambahin tomat ya teman-teman buat perasa segernya ya, dan nanti tuh aku bakal makan tomatnya ini juga ya karena aku doyan. Dan lanjut ini dimatengin ya teman-teman, karena masak kerang darah ini kan cukup tadi ada bertahap-tahap ya, jadi pas olah udah dibumbuin gini ya hanya sebentar
sebentar doang teman-teman. Udah cek rasa udah cocok, langsung dimatengin dan disajikan nih. Nah teman-teman, di sini ada yang doyan gak menu kerang darah, dan menunya simple ala rumahan dan jadulan ya. Ala menunya orang tua zaman dulu seperti ini teman-teman di tempatku ya, tapi tetap nikmat dan didoyanin juga, disukain sama anak-anaknya. Oke teman-teman, ini aku udah kelar masaknya ya. Nanti aku juga mau nyantap sama pak suami dan anak-anak juga, biar nyobain gimana rasanya ya. Dan ini tuh dijamin seger, pedes, asem teman-teman. Masak menu kerang darah, menu kenangan ya masa kecil, mengobati rasa rindu nih teman-teman. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman semuanya yang udah hadir, semuanya nyimak sampai akhir ya. Mudah-mudahan sih nggak bosen, dan mudah-mudahan juga video kali ini tuh ada manfaatnya ya. Seperti biasa, ambil yang positifnya, buang-buang yang negatifnya ya teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.